Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam sarapan rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ningya Abian Base, Sabtu 24 Juni 2023. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran daripada firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Allah yang senantiasa memelihara, melindungi, bahkan menjaga akan kehidupan kami. Terbukti sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, Tuhan telah jaga kami, dan pada pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami, sehingga kami boleh menyambut hari Tuhan yang baru dengan kekuatan dan kesehatan dan napas hidup yang baru yang Tuhan terus karuniakan bagi kami semua. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran sabda-Mu. Kami mohon biarlah Tuhan membuka hati dan pikiran kami, agar apa yang hendak kami baca dan renungkan bersama-sama dapat kami mengerti, dapat kami pahami, bahkan kami dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada pagi hari ini yaitu diambil dari Mika 6 ayatnya yang ke-8 dan Filipi 2 ayatnya yang ke-5. Mika 8, firman Tuhan demikian: Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Filipi 2 ayatnya yang ke-5, firman Tuhan demikian: Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tema perenungan kita pada pagi hari ini saya beri tema nyatakanlah kasih-Nya dalam hidup kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini, apakah yang sebetulnya kita cari dalam hidup ini? Dan apakah yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita? Bila kita semua mempunyai jawaban yang sama, yang kita cari dalam hidup ini adalah kepuasan dan kenikmatan duniawi saja, maka kita tidak akan pernah untuk mendapatkannya. Karena di sisi yang lain kita justru mempedulikan diri kita sendiri. Bahkan kita akan justru melupakan Tuhan. Hanya demi mencari dan mengejar kepuasan, kenikmatan duniawi, dan hawa nafsu kita sendiri, maka itu tidak akan pernah kita dapatkan. Pertanyaannya sekarang adalah, bisakah kita bahagia dengan cara hidup yang demikian? Melalui perantaraan Nabi Mika, Allah menunjukkan bahwa Dia telah memberikan segala hal yang baik bagi bangsa Israel. Seperti ayat firman Tuhan
yang telah kita baca bersama. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan seterusnya. Semua itu Allah telah berikan karena cintanya kepada mereka, dan tidak ingin mereka itu menderita, dan Tuhan tidak ingin mereka itu binasa, tetapi mereka justru mengingkari Allah dengan membiarkan diri mereka untuk dikuasai oleh hawa nafsu dan berbuat sewenang-wenang demi diri mereka sendiri. Oleh karenanya Allah menyatakan dirinya berdaulat atas manusia, sehingga sudah seharusnya manusia itu takut kepada Allah. Dari rasa takut itulah maka seharusnya mereka itu berani untuk bersikap adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap adil yang Tuhan inginkan adalah kita itu berada di tengah-tengah, berlaku jujur, lurus, dan tulus hati, yaitu suatu sikap yang tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Adil yang Tuhan maksudkan adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan selalu berpegang hanya kepada kebenaran saja. Adil bermakna pada suatu sikap yang bebas dari diskriminasi. Ketidakjujuran itu berkenaan dengan hal yang patut diterima oleh seseorang dan mengarah pada hubungannya dengan sesama manusia, baik itu antara tuan dengan hambanya, atasan dengan bawahan, orang tua dengan anak, suami dengan istri, pimpinan dengan karyawannya. Meski demikian, orang percaya dituntut untuk menjadi teladan dalam hal berlaku adil. Yang berikutnya, kita dituntut untuk selalu setia, berpegang teguh pada janji, dan tetap pendirian. Patut taat kepada kesetiaan. Kesetiaan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan, tetapi hubungan kita dengan sesama. Kesetiaan adalah merupakan salah satu karakter yang Tuhan cari dalam diri orang percaya. Kita juga dalam hal ini dituntut untuk memiliki sikap yang rendah hati. Apakah kita sudah memiliki sikap hidup yang rendah hati? Itu juga merupakan salah satu karakter yang Tuhan cari dan yang Tuhan sangat senangi. Dan Tuhan membenci orang yang angkuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa hidup yang sekarang kita jalani dan nikmati merupakan pemberian dari Tuhan. Dengan kita melakukan 3 hal yang di atas, hidup yang lebih baik dan bahagia akan senantiasa akan kita rasakan. Bukan hanya kita, tetapi juga orang lain yang ada di sekitar kita. Karena dengan cinta dan kesetiaan kita kepada Allah, maka kebijaksanaan, keadilan,
dan rendah hati akan dapat tumbuh dengan baik, sehingga cinta Allah akan dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang diingatkan oleh Nabi Mika sebagai pengikut Kristus. Kita selalu diingatkan dan kita selalu dipanggil untuk memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Kita diingatkan akan karakter Kristus yang memberi dirinya bagi orang lain dalam kerendahan hatinya. Marilah sekarang kita bertanya dalam diri kita sendiri, apakah kita sudah menyatakan kasih kepada sesama dengan sungguh-sungguh? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kehidupan kita dan memberikan segala yang baik di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Firman-Mu pada pagi hari ini telah mengingatkan kami untuk kami memiliki sikap yang rendah hati, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu menandakan bahwa Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi kami semua dengan mengorbankan diri di atas kayu salib untuk menyelamatkan kehidupan kami, untuk kami memperoleh hidup yang kekal. Kami mengucap syukur ya Allah dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan memberkati kami melalui usaha pekerjaan yang akan kami lakukan pada pagi hari ini. Apapun talenta yang Tuhan sudah karuniakan terhadap pribadi kami lepas pribadi, kami mohon biarlah Tuhan menganugerahkan berkat yang berkelimpahan, sehingga kami senantiasa mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Baik itu berkat kesehatan, berkat jasmani. Kami meyakini bahwa itu datangnya hanya dari Tuhan saja. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami khusus berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dalam pemulihan di rumah tangga mereka masing-masing ya Tuhan. Kami mohon biarlah Tuhan menyempurnakan kesehatan dan kekuatannya, sehingga Tuhan mengaruniakan kesehatan yang sempurna pada saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit, sehingga mereka selalu mengucap syukur bahwa semua itu, mujizat itu datangnya daripada Tuhan saja. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di mana kami ada di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan senantiasa mengaruniakan kepada mereka hati yang bijaksana, hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin bangsa dan negara ini dengan baik, sehingga damai sejahtera Allah senantiasa boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua, saudara, suami dan istri kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan mengasihi kami dengan berkat yang datangnya daripada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Allah, yang kami mohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.